Halo guys, kembali lagi bersama saya Frans de Mario di YouTube channel Frans de Mario. Kali ini di season pertama podcast saya, season pertama tuh bareng Gen 10 dulu. Nanti season kedua Gen 11, season ketiga Gen 12. Kali ini kita udah kedatangan tamu spesial yang udah request dari episode pertama podcast ini. Malu. Inilah dia Amanda, Hai Rizky semuanya, Amanda. aku dari request untuk join ini dan akhirnya baru diwujudkan oleh dia hari ini. Gimana? Susah itu ngedapetin slot buat podcast ini. Aku satu banget guys, aku nggak bisa tidur, bahkan siaran sama Wak Dolah pun nggak kalah, masih lebih gugup mau podcast ini. Kenapa gitu? Karena nggak sabar rating aja sih. Nggak sabar podcast gua dibully orang. Oke. Mendapatkan banyak dislike. Paling Faika yang nge-dislike gitu. Iya, memang yang lainnya nggak nonton. Iya. Faika benci podcast ini katanya. Halo Amanda, apa kabar? Hai, aku baik, alhamdulillah. Kamu apa kabar? Baik. Nice. Tumben ada interaksi gini, seneng aku. Daripada podcast kemarin tuh aku aja terus nanya ini Berarti Manda. aku terverifikasi kan? Nanya balik dia. Makasih. Sibukannya apa akhir-akhir ini? Skripsian ya? Iya, saya skripsi. Walau nggak maju-maju skripsinya, tapi ya udah. Sama kayak aku lagi skripsian juga. Kenapa nggak maju-maju? Malas dong, Kak. Apa lagi alasannya? Kamu kenapa nggak maju-maju? Kebetulan udah sempro, tinggal revisi. Kenapa sempro kayak gitu? Lagi revisi dan revisinya tuh ya males aja sih sebenarnya mau revisi. Emang target wisudanya kapan? Wisuda aku tahun depan bulan 4 lah. Ya. Kalau aku semoga Februari lah. Cepetnya. Amin. Amin dong. Oke, pertanyaan pertama mungkin. jangan tegang, santai Aman aja. ya? Iya. Kak, boleh nggak request jangan tanya tentang skripsi ya? Iya, boleh. Makasih, Kak. Ini mungkin kita flashback ke siapa sih seorang Manda ini sebenarnya? Maksud kamu? Yang aku tahu Manda nih dia ikom dua-dua Indralaya, terus pindah ke Bukit semester 2. Terus dia ini kecil di Palembang, besar di Palembang, sampai kuliah di Palembang. Dan pacaran sama anak Jogja sekarang. Sepertinya nanti nikah di Jogja, dia pindah ke Jogja. Amin ya Allah. Amin. Berarti bener kamu emang tinggal di Palembang dari kecil ya? Benar. Benar banget. Lahir di Palembang juga? Benar banget. Orang tua emang orang Palembang gitu? Tidak benar. Kenapa? Aku blaster kebetulan, Kak. Oh. Blaster Jawa. Mama Jawa? Bukan, ayah Jawa, tapi ibu aku Sumatera. Jadi mix. Tapi aku lahir di Palembang, besar di Palembang. Tapi aku mencintai Jawa. Di Kenten itu terus ya? Iya. Dari kecil situ ya? Tidak pindah-pindah. Semoga nanti pindah ya, semoga di Australia lah minimal. Amin. Jepang, tuh gitu. Bilang cowok kamu kerja yang bagus. Tolong kamu tonton video ini, kamu punya. Ya, amin. Halo Mas, siapa namanya? Jackie ya? Iya, Jackie. Halo. Hai, Jackie my love. Emang Jackie? Enggak. Siapa sih? Nama samaran. Oh iya. Jangan disebut dong. Oke. Bidang digital. Oke. SMA kamu di mana, Man? Aku satu SMA sama Sarip nggak sih, kalau nggak salah? Di Kenten. Ada salah satu SMA di Kenten. Namanya? Rahasia, Kak. Nggak boleh di-spill ya? Nggak boleh. Kenapa? Bahaya. Oh. Jadi, katanya tuh salah satu SMA favorit ya? Di dunia ini. Udah se-internasional itu emang. Makanya aku agak malu sih nge-spill, takut orang iri kan. Oke. Terus setelah dari SMA itu yang sama Sarip tadi, akhirnya kamu masuk ke Unsri. Iya. Dan ke Unsri, kenapa kamu milih Ikom? Dan kenapa kamu milih Unsri?
Dan apakah terlalu ribet ya? Yaudah, kenapa Unsri dan kenapa Ikom? Karena ini, aku sebenarnya nggak mau masuk Ikom. Kemarin tuh aku pengen masuk FKH, Apa itu ya? Fakultas Kedokteran Hewan. Oh. Tapi nggak diwujudkan karena orang tua aku merasa itu tidak ada prospeknya. Terus orang tua aku tuh pengen aku masuk jurusan lain yang kita tidak usah sebutkan lah ya jurusannya. Tapi akhirnya sama-sama ngalah dan menemukan Ikom ya. Sebenarnya aku nggak nyesel sih masuk Ikom, tapi ya nyesel dikit aja. Tapi ya kalau aku nggak masuk Ikom, aku nggak masuk VIU guys. Nggak akan bertemu orang khusus ini. Kenapa Unsri? Karena kemarin tuh belum boleh luar kota sih. Oke. Jadi masih di Unsri. Oke. Berarti terus udah tuh masuk Ikom tuh. Emang kamu tahu sebelumnya Ikom tuh apa? Tahu banget. Tahu banget ya? Kenapa aku masuk Ikom? Karena aku tuh seneng banget nonton musik video dan aku tuh mikir jurusan apa yang bisa ngebuat aku masuk ke industri kreatif. Ternyata Ikom banget. Itu Ikom banget kan? Betul. Tapi setelah aku masuk film, ternyata jiwa aku sepertinya bukan di film, Mas. Jadi sekarang aku sedang mencari celah keluar dari dunia film sebenarnya. Oke, berarti lebih fokus ke dunia lain lah. kreatif lah pokoknya, tapi nggak film gitu ya? Apa gimana? Harapan saya bukan kreatif, Mas. Tapi kurang tahu ya, Mas. Oke. Karena aku masih merasa ada jiwa-jiwa ingin bebas gitu loh. Sedangkan kalau yang kerja bebas tuh kayaknya kreatif banget ya. Tapi kayak aku tuh orangnya data banget gitu loh. Kayak kenapa aku kalau syutingan selalu diproduksi. Aku lebih nyaman diproduksi. Aku tuh seneng yang tersusun gitu. Sedangkan kreatif kan enggak. Sedangkan aku tuh nggak bisa mikir kreatif. Aku seumur hidup aku di VIU, fun fact, aku nggak pernah sekalipun ngasih ide cerita. Sebodoh itu kreatif. Pernah dah sih? Enggak, sumpah. Tapi kan ya udah kamu nggak pernah, tapi kan kamu sering jadi skrip tuh. Itu kan titik kreatif kamu di situ. Mas, kamu triangle kamu melihat aku kreatif. Kreatif? Enggak. Enggak, aku akan jauh lebih nyaman di produksi. Jadi aku sebenarnya tidak passion saya, tapi nggak tahu ya Mas. Oke. Masih mencari jati diri sebenarnya sekarang. Oke. Kalau Masnya udah menemukan jati diri? Kebetulan udah. Apa? Ya masih bimbang lah itu jati diri saya apa enggak. Saya seneng sekarang tuh lagi seneng moto, seneng di dunia kreatif, bikin konten dan lain-lain tuh. Tapi ada harapan juga dari orang tua untuk ada pekerjaan tetap gitu ya tuh. Seperti PNS ya? PNS atau guru, makanya harus bisa menyeimbangkan itulah nantinya setelah lulus kuliah. Semoga lah ya terwujud. Amin. Oke, udah masuk Ikom tuh. Awal-awal tuh sesuai ekspektasi kamu nggak Ikom yang ada di pikiran kamu? Sesuai atau ada culture shock nggak? Nggak, sesuai banget sih. Itu dunia kuliah yang aku inginkan. Yang bebas. Kan FISIP termasuk bebas ya? Iya, betul. Nggak yang seketat itu. I love Ikom so much. Bebas dalam artian pergaulan bebas kah? Atau gimana nih? Hampir. Maksudnya bebasnya tuh aturannya tidak seketat jurusan lain. Maksudnya di Ikom kan masih boleh ya pakai, walau tidak dinormalisasi, tapi masih ada yang pakai crop top, pakai hoodie gitu, kayak chill gitu. Pakai sendal, ada yang pernah pakai sendal? Enggak ada ya? Ada sih, tapi nggak ketahuan. Saya suka yang chill gitu guys, yang nyantai-nyantai, yang bebas. Seperti anak isi lah. Tapi tidak seliar itu. Bukan anak isi liar ya maksudnya. Iya, maksudnya bebas gitu loh. Oke. Dari cara berpakaian, cara bertata rias. Tuh saya sangat senang. Walau ujung-ujungnya saya juga make up gini-gini doang, nggak sebebas itu. Tapi ya saya senang melihat lingkungan saya seru. Oke. Saya yapping terus ya, Mam ya. Nggak apa-apa. Udah tuh kamu masuk Ikom sesuai ekspektasi kamu. Terus kenapa kamu yang awalnya di Indralaya terus pindah ke Bukit? Karena orang tua saya kasihan dengan saya. Sebenarnya saya biasa aja ya Mas. Tapi kayak orang tua aku tuh ngeliat aku pulang malam naik bis, terus bangun pagi naik bis, mengajar bis, itu kasihan. Sebenarnya aku biasa aja, walau capek tapi ya biasa aja. Tapi ya kasihan. Dan aku tuh fun fact guys, aku tuh pernah ngekos. Kamu tau nggak aku pernah ngekos? Enggak. Pernah tahu tapi nggak tahu kosnya di mana. Aku pernah ngontrak waktu itu.
di Indralaya itu benar-benar se-prepare itu guys. Aku udah beli peralatan, udah nganter semua barang-barang aku, terus pindah kan ke Layo. Seminggu bertahan, aku nggak kuat hidup di Layo. Benar-benar saya nggak kuat itu. Di Aku mana? kira di Sarjana. Aku kira pada saat itu kayaknya aku nggak cocok ngekos deh. Tapi pas aku magang di Jogja kemarin, aku sangat amat nyaman ngekos. Karena beda tempat dah Iya, sih. sumpah. Itu tuh Layo, panas, gersang, Sarjana, sarjana jauh dari pula. peradaban, dan aku nggak punya kendaraan. Kalau di Jogja, Nggak punya juga sih. tapi ada Tapi- Haikal. Orang jauh, kami ketemu itu 2 kali Oh dong. iya. Tapi maksudnya tuh laundry tuh deket, warung deket. Di Sarjana tuh astagfirullahalazim. Nggak ada kehidupan ya. Astagfirullahalazim, sumpah. Kalau di Gang Buntu mungkin mending ya. Ya lah. Jadi seminggu pulang ke Palembang nggak sanggup mau kasih Layo. Akhirnya pindah kampus disuruh. Oke. Berarti kamu sama kayak aku juga dong, angkatan 22 yang awal kuliah itu tiba-tiba udah masuk VIU. Iya. Kenapa kamu masuk VIU? Mas sebenarnya saya mau masuk harmoni. Serius? Serius, tapi harmoni Apa yang buat pengen masuk harmoni itu? Apa jiwa Oh, musik, bener. nyanyi? Nggak, aku tuh nggak suka nonton film. Sampai detik ini aku nggak suka nonton film, tapi aku senang nonton musik video dan senang dengerin musik. Aku senang main alat musik juga sebenarnya, walau nggak jago. Dan aku tuh pengen konsisten main musik. Nah, aku tuh kayaknya pengen deh masuk harmoni. Tapi pada saat itu harmoni gak oprek-oprek mas, lama opreknya. Iya, betul. Sedangkan circle bangsawan, itu mau masuk VIU semua. Oke, Yaudah, daftar circle lah. bangsawan itu ya? Ya, jadi aku punya circle bangsawan. Itu circle yang mereka namain. Bukan aku. Yang sebelah situ. Naura dan kawan-kawan itu namanya circle bangsawan. Nah, mereka ngajak aku masuk VIU. Ternyata mereka gak lolos, gua yang tersesat di VIU. DWN ya? DWN. Jadi mereka semua. Makanya aku sempat benci VIU karena aku nggak punya siapa-siapa di VIU. Awal-awal tuh. Karena kan ya circle-circlean banget kan dulu. Jadi kamu masuk VIU gara-gara ngikut circle kamu gitu? Iya, padahal aku pengen masuk harmoni. Aku tuh mikirnya kayak ya udahlah daftar dulu VIU selagi nunggu harmoni buka. Tapi sebelumnya tahu VIU itu apa? Baru tahu pas diajak. Aku lebih tahu harmoni. Oke. Udah tuh. Terus akhirnya masuk VIU dan awal-awal kamu kurang nyaman. Apa titik balik kamu akhirnya ini VIU ini tempat aku gitu? Sebenarnya karena teman-teman aja sih, terutama teman segen. Seluruh gen baik, tapi aku sangat nyaman di gen 10. Apa momen apa yang ngebuat kamu nyaman gitu? Sebenarnya nggak ada momen, berjalan aja sih, kayak lama-lama tuh karena syutingan kan hektik ya. Mau casting, mau apa sih, fitting baju itu kan ketemu mereka lagi, ujung-ujungnya keseringan bareng, nyaman. Dan aku sebenarnya merasa lebih terbuka sih sekala sama anak VIU, jadi kebiasaan sampai sekarang. Walaupun di titik nyaman tuh ada stres yang meningkat gitu ya? Banget. Pertama, tapi kamu ikut Filbus kan, ikut lapuk kamu kan? Enggak ya? Kan itu masih circle-circlean. Oh iya. Aku belum dimasukin circle. Aku tuh baru into ke VIU banget tuh SKYB. Oke, SKYB jadi wardrobe. Iya, wardrobe. Aku memasangkan baju rawana. Tapi kan sebelum SKYB itu ada film Gen. Berarti belum ngerasa di film Gen itu Saya ya? kan benci banget sama film Gen itu. Saya menjadi head prop sendirian. Ya, tapi kan ada anak Son yang ngebantu kamu. Oh, iya. Son itu. Wow. Siapa ya? Siapa ya itu ya? Ya, makasih ya. Yang nyangkul itu. Collab dan Franz, mereka yang berdua dan yang lain ada sih, tapi mereka sangat membantu. Karena pada saat itu Son agak pengangguran ya. Iya, tapi kan jadi talent juga saat itu. Agak pusing nih. Iya sih, makasih ya. Oke. Apa lagi ya mungkin? First impression kakak aku apa deh? First impression? Karena ternyata aku baru tahu kalau kita tuh semobil pas makrab. Baru tahu dari podcast Laika kemarin. Nonton full? Iya. Nah, aku tuh nggak sadar. Aku tuh baru sadar kemarin. Tapi kok sadar di mobil itu ada aku?
Sadar. Oh, aku nggak sadar. Aku baru inget juga pas dia omongin Faika kemarin sebenarnya. Nah, kan? Ya aku emang pelupa, tapi kalau dia Nah, omong ya. sesuatu inget jadi momennya. Oh, aku bahkan sampai sekarang nggak tahu dia duduk di mana. Di depan ya. Iya di depan. Pantas aku Kan nggak aku yang notice. ngajak. Siapa? Nggak tahu siapa yang ngechat. Kau apa aku lupa. Pokoknya Iya. uh, Lupa. Aku baru notice. Emang ada friends yang datang perasaan aku cuma Kak Cikar, Faika, Yusuf. kan yang ngebuat itu semua aku. Oh, kamu Ya kan yang aku. menyuruh Yusuf. Iya aku minta tolong Yusuf. Yusuf Oh. mau nebeng. Terus di chat di grup tuh siapa yang dari Palembang. Aku si Yusuf. Nah kalian kalau nggak Oh, aku salah. ngechat kau berarti. Iya, Fai sama kamu. Terus Bang Sikar di hari-hari itu Bang Sikar mau nebeng. Udah, nah kalau first impression apa ya? Lupa. Aku tuh kalau first impression sama orang tuh ngobrol gitu loh, intens. Kalau cuman ketemu terus nyapa tuh ya nggak ada. Kesan kamu gimana? Lupa ya? Lupa. Paling pas di film Beskidau deh. Kenapa? Gak tau, aku terasa baru kenal kau tuh pas saat itu. Oh iya, kan kita triangle ya. Iya, soalnya di Agak sebelum seakrab itu sih emang kita sebelumnya. betul, apalagi kamu ngomong bisa nggak kerjasama sama orang yang kurang akrab kan? Iya kan kamu ngomong gitu kan kemarin kan? Enggak tahu, lupa. Iya, anjir. Oh, iya. Astagfirullahaladzim, nggak Ingat boleh aku. berkata kasar loh. Emang ngomong apa kok? Kerja sama orang yang kurang akrab. Iya. Kayaknya lupa aku pas momen apa, tapi kamu bilang gitu. Oh. Iya kan? Iya, iya, baru ingat. Hmm. Terus gimana impression kamu kerja sama aku? Apa ya? Kau dulu deh, kau dulu deh. Dih, lu balikin lu dulu lah. Pas kapan? Pas kapan? Ya selama kerja sama. Kau Kidau dulu deh, deh. kidau deh. Kau dulu deh, man. Pas kidau tuh Haikal tuh pengen kau sebenarnya. Dia Yang pengen jadi aku. bukan Iya, yang iya. jadi script writer. Oh iya. Terus aku padahal aku nyaranin yang lain juga kayak Sipa, Pai. Makanya dari awal dia minta ke Pai. Terus Pai kan nggak mau. Kau lupa. Itu mungkin. Terus ya udahlah Manda akhirnya dia minta. Second choice. Ya kan pada saat itu, mungkin sekarang Tetap second choice. Enggak yang ketiga Udah. Aku apa ya? Mungkin karena saat itu kita masih kurang ngobrol tiba-tiba dalam satu kerjaan tuh jadi kurang kurang nyambung gitu nggak sih? Iya nggak sih? Sambal matanya nyangkut di tenggorokan. Iya benar sih, karena aku ngerasa asing banget sama Haikal, sama Franz. Kayak kerja sama aku cewek sendirian, terus nggak akrab sama mereka. Asing sih sebenarnya. Dan ke pressure karena aku tuh merasa aku tuh sangat rendah diri, aku merasa tidak kreatif itu. Maaf ya, jadi kurang maksimal kemarin. Ya. Berarti kamu tahu sifat asli Franz tuh pas di Kidau apa setelah Kidau apa Pas sebelum GWG sih. Itu sifat asli aku menurut kamu gitu. Apa ini nih batu Franz ya tuh? Oh, Franz tuh ini jatuh. Pas GWG. Kenapa pas GWG momen apa aku ngelakuin? Karena pas kamu nge-menlock dan aku jadi Astrada. Baru itu terasanya. Oh, ngeselinnya muda ini gitu. Lebih ke itu ya, lebih ke Iya. ngeselin. Ngapa sih aku ngeselin terus bagi Wong? Enggak sih. Sebenarnya dia tuh baik ya guys. Cuman Dia tuh orang yang lebih positif kau ya Franz. Kau tuh bisa mencairkan suasana. Oke. Kadang kau tuh mencairkan suasana pas suasana itu tidak perlu dicairkan.
Oke. Tapi pas GWG tuh titik aku kesel tuh karena dia nggak balik-balik Palembang, padahal dia harus nyari lokasi. Dan siapa yang harus nyari lokasi? Tapi nggak apa-apa, itu feedback ya, karena kamu sudah membantu aku pas properti. Oke. Bahas apa lagi ya? First impression tadi, nah aku masih bingung. Aku tuh paling susah ngedeskripsiin orang dan ngedeskripsiin diri sendiri. Kayak casting kemarin ya, karena aku bukan diajak sih, aku casting film Gen 13. Terus ada kelebihan kekurangan. Bingung aku, kelebihan aku apa, kekurangan aku apa. Karena hanya orang lain yang bisa menilai aku gitu. Nice. Tapi kenapa kok nggak bisa nilai orang lain? Takut tersinggung aja sih. Maaf ya, nyangkut loh. Kok takut tersinggung? Nah, aku nggak akan tersinggung nih. Coba nilai aku. Gak salah. Ih, Gak salah. apa coba? Next, kita masuk ke obrolan. Apa ya, cowok tuh suka banget gitu, sumpah. Astagfirullahaladzim. Apa? Next apa? Obrolan cowok, betul banget. Dia tadi bilang cowok tuh gitu-gitu. Nah, kisah percintaan seorang Manda. Gue udah menduga ini akan ditanyakan. Dan juga banget. Dulu tuh, aku kan sering-sering mantau tuh anak-anak View lagi deket sama siapa yang sama-sama View. Oh ya. Kayak Nao sama si itu, si Faika sama si itu, sama ini tuh, Manda sama Genatas itu. Nah, terus Ya Allah, semoga cowok gue gak marah ya Allah. Apa? sekarang berarti kamu udah pacaran sama cowok kamu? Iya. Siapa itu? Di orang Jogja ya? Enggak, dia orang Palembang, Mas. Oh, tapi kuliah di Jogja. Iya. Isi ya katanya. Ceritain dong. Aku bingung. Tanya dong. Apa yang mau diceritain itu? Kamu tipenya orang kalau milih cowok tuh yang effort, Mas. Yang effort ya? Iya. Terus apa lagi? Aku tuh bingung ya, kenapa? Aku tuh berusaha deketin cewek. Nah, terus kau ikut dah yang mereka telepon kemarin? Enggak. Nah, itu panjang bahasan tentang seru. Tentang percintaan, tapi aku udah ini juga, udah gabung juga. Lanjut. Tipe-tipe cowok kau bela. Soalnya nih, Man, kami kan sering nongkrong, terus nanya top 5 cewek View. Terus kau tuh pasti masuk di top 5 itu. Entah itu kau nomor 1 atau nomor 2. Tapi sering nomor 1, nomor 2. Enggak mau di nomor 2 ini. Siapa aja biasanya? Top 5. Yang top 5 ceweknya? Iya. Beda-beda sih tiap uang, tapi pasti ada. Dominasinya kalau Gen 10 tuh, kalau Gen 10 kan ada kenal Gen 98 kan. Pasti mereka tuh ada nyebut itu. Terus kalau Gen 11 tuh ya 9 10. Sebutin namanya dong. Jangan dong, nanti mereka malu. Pokoknya ada Ais, ada Nata, terus ada Gen 11 tuh ada Nadia 11, terus Gen 12 tuh Nadia 12, Adel, terus Dinda ada juga. Gen 10 tuh ada Ica, ada Pai, ada. Nah, kamu paling sering nomor 1, nomor 2. Menurut kamu nih, tipe cowok kamu tuh gimana sih? Aku suka. Malu sumpah. Sejujurnya aku malu ya nyebut ini, tapi aku tuh sangat suka di provide, guys. Apa? Di provide. Kita kan udah pernah bahas ini. Di provide tuh maksudnya diratuin gitu ya? Iya nggak sih? Kayak betul nggak sih, kayak apa-apa tuh kamu gitu? Oh enggak. Gitu. Itu mah pengangguran ya, malas juga pacaran sama pengangguran. Lebih ke kenapa ya nyangkut? Gatel gitu loh. Minum lagi. Maaf ya.
Tadi tidak penyakitan kok, pas nyampe sini langsung penyakitan. Lebih ke ini, bukan apa-apa aku, tapi ketika aku lagi sama dia, aku tuh diurusin gitu loh. Kayak provider apa ya? Provider tuh menyediakan, penyedia. Oke, kayak naik motor terus footstep-nya tuh diturunin gitu ya? Iya, tapi itu kecil banget sih mas. Boleh nggak Oke. contoh yang lainnya? Pokoknya Iya. provide gitu lah. Yang ketika aku sama dia tuh aku bisa merasa aman, merasa merasa dilindungi, merasa diurus kayak gitu. Itu yang ada di cowok kamu sekarang? Iya, Cie. semoga. Cie. Itu terus yang effort. Fun fact ya, aku tuh baru tahu kalau Polem tuh se-effort itu. Dia ngedeketin, maaf ya, spoiler. Kamu ngeliat kan story dia? Double date di IG. Double First. kapan sekarang? Kemarin, udah lama. 2 hari lalu mungkin. 2 hari lalu? Dia ngedeketin cewek. Baru-baru ini berarti? Nah, terus? Ya kan mereka telepon berjam-jam tuh bahas Polem. Oh, iya. Kan mereka double date ya. Mereka double date. Dia deketin cewek, terus dia effort banget. Beneran yang kok ngomongin cowok orang ya? Beneran yang kayak ngirimin makanan. Polem ngelakuin itu? Iya, sumpah. Kayak lagi sakit tuh dikirimin makanan, lagi capek dikirimin makanan. Terus ya, dia sama yang kemarin juga diantar jemput gitu lucu sih. Aku ngeliat itu lucu. Andai cowokku di Palembang, nggak apa-apa. Dia kuliah sekarang di Jogja ya? Tapi ya udahlah. Itu mas. Orang tuh suka di-provide. Nggak tahu siapa gue doang ya. Tapi mostly teman-teman aku juga suka di-provide sih. Dan suka melihat cowok yang effort. Dan aku kan sebenarnya haus validasi juga ya. Aku love language-nya, love language kamu apa? Nah itu bingung. Astagfirullahaladzim. Kelebihan, kekurangan, nggak tahu. Love language, nggak tahu. Ya tahu ya, aku kalau masalah percintaan sekarang tuh lebih ya? bukan ini. Udah males untuk nyari kayak gitu. Udah males untuk pendekatan gitu. Apalagi aku nggak bisa kalau pendekatan orang yang baru ku kenal kayak dia mulu aku mulu dia gitu, nggak bisa. Terus bisa sama temen gitu yang udah betul kenal. satu lingkungan gitu. Biasanya kan timbul titik-titik cinta itu dari sering kita ngobrol, sering kita ketemuan. Bang. Nah, itulah apalagi lingkungan aku view dan budak-budak view itu tahu sifat asli aku cak mano, mungkin dari situ mereka ada ini sama aku. Oke, tapi tidak tahu lah. Mungkin belum aja kali mas. Ya. Tapi kamu mau ngedeketin adik kelas? Adik kelas, adegan. Nah, terus Oke. kita lagi di Hanjani Cafe. Depan itu ada anak kecil main bola. Terus pakai baju neon. Iya. Kita mau foto. Iya, aku hari ini diajak foto. Ala-ala foto gitu biar nambah postingan di feed IG. Lah ya. Betul banget. Makasih udah mau mana. Iya. Bayarannya podcast. Apa lagi lah yang mau kita bahas ini? Apa ya? Oke, aku ada satu. Apa? Sekarang kan Kak, kita nih sama-sama semester akhir, semester 7. Mungkin aku 2 tahun, 3 tahun ke depan nih udah punya tujuan. Aku mau fokus ke foto, terus mau jadi guru juga nantinya. Kalau kamu nih gimana, Man? Apa plan kamu ke depannya? I don't know. Aku masih mencari tujuan sih, tapi so far aku masih mencari tujuan dan masih benar-benar memastikan apakah aku nggak mau itu di kreatif. Kemudian kalau emang nggak mau kemana? Tapi yang jelas aku sekarang mau, sebenarnya aku akan bekerja korporat sih nanti. Bekerja korporat, tapi aku akan mencari side job yang beneran passion aku. Aku benar-benar mencintai hewan secinta itu guys. Aku mau jadi tukang kebun hewan nanti. Itu side job aku. Nanti pekerjaan utama aku di kantor 9 to 5.
Terus weekendnya aku ini melatih hewan di kebun binatang. Hewan apa? Setuju Bebas. Hewan apa? Mungkin ular anaconda, mungkin biawak. Di jungle sekarang kan ada ini, ada acara itu. Ada Ya Allah. acara pet shop itu. Nah ya, Kenapa nggak mau masuk itu aja? Apa sekarang udah masuk ke kan aku komunitas nggak punya pet hewannya. gitu? Tapi kan kalau bisa masuk ke komunitas itu bisa ini, hewan-hewan lain kan Bukannya perlu masuk hewan dulu ya? Kan itu kan kamu itu pecinta hewan. Terus nanti ngumpul-ngumpulin hewan. Iya kan yang ular-ular gitu kan? Nggak tahu Apa ya. yang mau aku bawa? Masa aku bawa kucing kampungku ke sana? Nggak tahu ya. Nah, terus aku kepikiran juga kamu tadi jawab pengen ada kerjaan gitu. Eh, Semisal nanti nih, kamu udah mapan lah, istilahnya tuh udah dapet kerjaan, udah punya cowok yang mapan juga. Setelah kalian menikah, apa kamu bakalan tetap kerja apa Tetap fokus? kerja. Tetap kerja? Oh, kalau misalnya suami aku kaya raya sih, kayak misal asetnya di seluruh dunia ini, aku nggak akan kerja sih. Kalau sekaya raya itu ya. Kalau misalnya sosok lah ya, aku mau tetap kerja sih mas. Karena aku butuh aset untuk diri aku. Karena kan kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya. Nauzubillah min zalik. Misal kita punya keturunan, itu kan harus tetap dikasih makan ya mas. Kita nggak tahu juga apa yang akan terjadi ke suami kita nanti. Takutnya ada hal-hal tidak baik yang terjadi kan. Kita harus ada backup nih. Kalau misalnya aku nggak kerja tapi aset aku sosok, kan bahaya ya. Jadi memenuhi aset dulu lah. Nice. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya, karena ini udah lewat setengah jam juga. Pertanyaan terakhir, kita udah panjang ngobrolan tadi, kita udah ngebahas tentang kamu, tentang kehidupan kamu, tentang percintaan kamu, tentang planning masa depan kamu. Pertanyaan terakhir aku, kamu ada nggak sih prinsip hidup yang kamu pegang saat ini? Nggak ada sih mas. Prinsip kamu apa? Prinsip aku banyak sih, bukan banyak maksudnya tuh. Aku ini ya yang aku baru sadar itu, aku ternyata uang yang bisa menyesuaikan di dimanapun aku berada aja. Paham nggak? Kalau Mudah misal beradaptasi. mudah beradaptasi, terus Itu kelebihan dong berarti. itu iya. Kalau prinsip apa ya? Aku baru kena dia omongan Fai kemarin yang Apa? prinsip dari ibunya tuh, kita tuh harus sadar, mau dan mampu. Maksudnya apa tuh? Kita tuh harus sadar, mau dan mampu. Kita sadar, semisal contoh kecilnya tuh, kita sadar eh, kita nih punya kekurangan ini. Kita tuh yang punya kekurangan ini. Terus kita mau melakukan itu. Padahal mau melakukan itu, kita tidak mampu untuk melakukan itu. Jadi akhirnya kita balik lagi dan tidak melakukan itu. Kayaknya itu deh. Ya deh. Jujur udah ngerti ya, tapi ya sudahlah. Kita harus sadar, mau dan mampu. Iya. Oke. Soalnya, ya. Apa? Lanjut. Soalnya apa? Ya. Aku apa ya? Mungkin atau prinsip kamu tuh melakukan apa yang kamu senang, itu prinsip, atau berbuat baik kepada seseorang, itu prinsip gak sih gitu ya? Atau aku ini sih kayaknya enjoy. Astagfirullahaladzim. Aku tuh selalu berpikir, karena dulu tuh gini mas, aku tuh selalu mikir kalau misalnya berbuat baik tuh akan mendapatkan balasan. Terus akhirnya lambat laun aku tuh menyadari kalau misalnya balasan itu tuh mungkin nggak akan terjadi di aku, mungkin akan terjadi ke orang tua aku, ke kamu, ke teman-teman kamu, ke orang terdekat aku, ke anak aku. Jadi untuk sekarang aku sangat senang melakukan kebaikan, tapi setiap aku melakukan kebaikan, aku tuh selalu mikir, oh mungkin kalaupun nggak aku dapat balas, lanjut.
Mungkin kalau misalnya balasannya nggak di aku, bisa untuk keturunan aku dan lain-lain dan orang sekitar aku, itu prinsipnya. Jadi tetaplah berbuat baik guys. Walau itu tidak, walau apa yang kamu tabur itu tidak kamu dapatkan untuk diri kamu. Dan yang aku baru temui juga, ada istilah dari Yunani itu, Astagfirullah, jauhnya. kue sera-sera. Oh, whatever will be, will be. Iya, Iya, apa yang akan terjadi, terjadi. terjadi. Kun fayakun. Itu ya, Gak tahu. kalau Islam ya. Asli dong. Kayaknya iya deh. Maka maka apa yang akan terjadi, terjadilah. Betul. Kayaknya. Maaf Betul. kalau salah ya. Dan di ayat Alkitab itu ada Filipi 4. Iya. Ini Cimiwiu. Correct me if I'm wrong. Filipi 4 ayat 11 atau berapa? Aku lupa. Oke, sekian podcast saya dengan Manda. Terima kasih Manda udah datang. Bye-bye. Oh iya. Makasih juga, Part Fran. selanjutnya kita bakalan bahas pertanyaan-pertanyaan yang Oh iya, ada lagi ya? Ada lagi. Diisi oleh kalian, followers setiaku tentang Manda. Oh, ada yang nanya ya? Ada. Oke. Kebetulan 5 orang lah yang nanya. Oke. Mas, jangan di-spill dong. Oke. Dadah. Dadah. Makasih guys, mau bantu terus.